Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Chelsea tentang apa tujuan Tuhan disalib dan kenapa harus Yesus yang dikorbankan kok tidak digantikan oleh kurban binatang saja seperti lembu atau domba. Menurut saya pertanyaan dari Chelsea ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus, karena menurut dia kenapa kok sampai harus Yesus yang mati disalib, kok tidak kurban binatang kalau tujuannya menebus dosa manusia. Selamat malam. Namamu siapa, bro? Iya Kak, lanjut. Namanya siapa, cantik? Nama saya Chelsea. Oke, Chelsea, silakan pertanyaanmu apa? Bisa buka kamera dulu? Belum bisa ya? Apa Kak? Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Ya, lanjut. Chelsea, pertanyaannya apa? Tanyakan Tuhan itu disalib ya. Itu tujuannya untuk apa Kak? Untuk menyelamatkan semua umat manusia. Semua umat manusia akan beroleh hidup yang kekal. Terus juga mendengar-dengar katanya dulu itu kalau misalkan orang mau menebus dosa kita itu dia pakai lembu ya Kak? Iya, kalau untuk mengampuni dosa manusia itu pakai darah lembu, darah domba. Nah, lalu kenapa kamu Tuhan tahu gak kenapa pakai harus darah darah? lembu aja Kak untuk menebus dosa manusia? Wow, menurut kamu bisa nggak darah lembu itu memberikan kita darahnya supaya kita hidup? Menurut maksud saya itu misalkan dari dulu loh Kak, dari zaman Adam. Jadi sebelum kita berdosa kan Adam dulu yang berdosa. Nah kenapa Iya. dari dulu Adam itu saat berdosa itu nggak langsung ditebus aja dosanya gitu? Di hadapan Tuhan hari itu langsung diampuni dosanya. Tapi bagi kita kan, bentar dulu, lagi minum dulu ya. Dua Petrus 3:8, akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Di hadapan Tuhan itu kan satu hari, 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi sebenarnya tidak lama Tuhan mengampuni manusia. Namun waktunya Tuhan, waktu kita berbeda. Maksudnya apa ya Kak? Kok? Iya. Dalam manusia kan menunggu kedatangan Tuhan. Harus dikasih tahu dulu nih bahwa kalian mendapatkan pengampunan itu harus melalui darah. Nah, kenapa dengan ada contoh darah lembu, darah domba, supaya kita nggak bingung ketika Mesias memberikan darahnya di atas kayu salib. Jadi bagi manusia harus ada waktu untuk supaya mengerti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yaitu dengan di zaman Israel di hukum Taurat kan kalau berdosa itu harus mempersembahkan darah lembu, darah domba sebagai pengampunan atas dosa-dosa. Nah, itu adalah tipologi tentang darah Mesias yang akan memberikan darahnya kepada kita. Jadi kita kan manusia yang nggak mungkinlah darah lembu bisa mengampuni dosa kita. Nggak mungkin darah lembu bisa menyucikan dosa-dosa kita. Nggak mungkin darah lembu bisa memberikan kita hidup yang kekal. Benar nggak sih? Harus darah Tuhan itu sendiri. Tapi kalau dulu berarti kan bisa kan Kak, boleh kan kalau misalkan kita pakai darah lembu gitu? Kalau dalam di hukum Taurat memang darah lembu dan darah domba sebelum datangnya Mesias. Nah, walaupun darah lembu, darah domba dipersembahkan di bait suci yang dipercik oleh imam ketika bangsa Israel berdosa, buktinya belum ada tuh yang manusia meninggal dia langsung ke Firdaus. Semua turun ke Hades. Karena apa? Sebab pengampunan dosa itu hanya bisa kita dapatkan melalui darah Mesias. Sehingga ketika Mesias memberikan darahnya di atas kayu salib,
Tuhan Yesus turun ke alam maut, lalu dia bangkit, mereka pun ikut bangkit, dan sekarang mereka di surga. Sehingga setelah Tuhan Yesus memberikan darahnya di atas kayu salib, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mati, kita dipanggil pulang, kita nggak turun ke Hades lagi cantik, tapi ke Firdaus. Firdaus ini taman surga. Nah, kalau Hades ini kan bukan surga, tapi itu adalah alam maut. Nah, manusia di zaman perjanjian lama, kalau mati turunnya ke alam maut, ke Hades. Bukan ke Firdaus. Nah, tetapi setelah Tuhan Yesus memberikan darahnya, barulah kita ke Firdaus cantik. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi kalau misalkan kita ditebus sama lembu, berarti kita bisa masuk surga tanpa kita harus mendapat pertolongan dari Tuhan. Yang tadi kan saya sudah jelasin. Ya nggak bisa lah. Itu kan tipologi, gambaran tentang Mesias yang akan memberikan darahnya. Jadi kita mendapatkan pengampunan itu hanya melalui darah Kristus, bukan darah lembu. Nah, kenapa Tuhan memberikan contoh ya tentang darah lembu, darah domba, supaya kita paham kenapa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya nggak bingung, gitu loh. Nah, kenapa kita mendapatkan pengampunan harus melalui darah? Karena nyawa manusia itu ada dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11 ya, firman Tuhan, nyawa manusia ada dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa. Nah, jadi kalau kamu punya darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tidak berdosa, kamu nggak akan mati. Kamu bisa layak masuk surga. Tapi kalau darahmu itu kotor, berdosa ya, kamu nggak akan mampu, nggak akan layak masuk surga. Jadi harus ada darah Kristus. Darah Kristus yang bisa mencucikan kita cantik. Harus darah Kristus bisa memampukan kita ke surga. Tanpa itu nggak bisa. Tapi kalau Coba aja kalau orang sakit, bisa nggak diganti dengan darah lembu atau darah domba? Kan nggak bisa. Kalau memang untuk misalkan Tuhan disalib untuk menebus dosa manusia, kenapa perumpamannya menggunakan lembu? Ya memang jadi nggak mungkin perumpamannya pakai manusia dong. Ya nggak mungkin lah Tuhan menyuruh orang Israel kalau mau mendapat pengampunan harus berdarah, berarti anakmu itu harus disembelih. Ya nggak mungkin lah. Ya harus pakai domba lah, karena dia binatang kan. Gimana sih si cantik ini? Ya contoh itu harus melalui darah domba, karena domba kan binatang hewan memang untuk kita sembeli juga kan, untuk kita makan. Ya kalau manusia contohnya, masa manusia disembeli? Ada aja nih siapa ini. Oke, seperti itu ya. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan jadi kesimpulannya boleh kan, Kak? Boleh apa? Ya kalau kita mau menebus kita itu harus kalau pakai darah lembu boleh kan, berarti kita ya nggak bisa lah. Gini aja, kamu aja sakit. Kalau ada orang sakit, bisa nggak diganti dengan darah lembu? Donor darah pakai darah lembu? Bisa. Darah domba bisa. Ada orang sakit nih, mau donor darah. Bisa nggak darah domba disuntik ke tubuhnya? Ya nggak bisa. Orang sakit aja nggak bisa dikasih darah domba. Apalagi untuk mengampuni dosa. Yang nggak bisa lah darah lembu, darah domba untuk mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni kita itu hanya darah Kristus. Tuhan Yesus berfirman, Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, kenapa kamu lebih percaya kepada darah lembu, darah domba? Kenapa nggak percaya kepada darah Tuhan Yesus saja? Darah Tuhan Yesus berkuasa. Darah Kristus itu menyucikan dan menghidupkan, memberikan engkau kehidupan kekal. Yang nggak sepadan lah kalau darah lembu yang mengampuni manusia, darah domba yang mengampuni manusia, nggak sepadan. Oke, seperti itu ya cantik. Itulah kenapa Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kata Bapa di situ tentang kerajaan surga. Jadi tidak seorang pun yang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus, tanpa darah Kristus. Jadi dalam perumpamaan itu berarti nggak ada yang masuk surga kalau pakai darah lembu. Aduh, dari tadi udah kejelasin waktu di perjanjian lama dikasih darah domba untuk mengampuni dosa, buktinya semua turun ke Hades tuh, nggak ada yang ke Firdaus. Karena belum datang Mesias memberikan darahnya. Nah, ketika Mesias memberikan darahnya baru ya itu sudah Tuhan Yesus sudah. Ya itu Tuhan Yesus sudah memberikan darahnya di atas kayu salib, itu kan kasih.
Kenapa kamu lebih percaya kepada darah domba daripada darah Kristus yang terus di atas kayu salib? Tuhan sudah memberikan kasihnya loh di atas kayu salib. Kecuali belum mengasihi, belum memberikan darahnya di atas kayu salib. Setelah perumpamaan itu, Pak. Iya, tapi buktinya orang yang melakukan ya orang yang percaya kepada Mesias yang dijanjikan itu, mereka masuk ke surga, mereka juga diampuni. Kecuali kalau tidak percaya dan ngeyel kayak kamu ini, ya kamu tetap ke Hades. Gitu loh. Ya, saya sudah cukup dulu ya. Karena Tuhan Yesus sudah terbukti memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Menurut saya jawaban dari Mihana untuk pertanyaan ini yaitu dengan menjelaskan bahwa untuk menghapus semua dosa manusia itu tidak cukup kalau dengan darah binatang, harus menggunakan darah Kristus itu sendiri baru dosa kita bisa dihapuskan. Intinya harus ada curahan darah Kristus agar dosa-dosa kita dapat ditebus dan diampuni.